Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Resi Yuliani Putri SPD. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu masih dalam keadaan sehat. Anak ibu, marilah kita belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pembelajaran 2, kelas 3, Sekolah Dasar Negeri 37 Sungai Bangi. Apakah anak ibu masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan sebelumnya? Masih kan? Gunakan ya informasi yang sudah diperoleh untuk menulis cerita tentang perkembangan diri. Ya, anak ibu bisa lihat pada gambar di samping. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendengar informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ya, untuk itu kita coba ya anak ibu. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu, atau kamu juga bisa mencobanya sendiri bersama adikmu. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, anak ibu buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Nah, yang keempat, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Ya, begitu ya anak ibu, kita cobakan nanti ya. Dan sekarang anak ibu, dari yang tadi anak ibu bisa menghargai dari siapa yang menang dan tidak menangnya, anak ibu bisa nanti menghargai temannya, yaitu menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dah anak ibu, coba anak ibu lihat, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping. Anak ibu pasti pernah kan melihat temannya yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, atau adiknya yang masih kecil mau mengambil satu mainan yang tinggi. Bagaimana sikap yang akan anak ibu lakukan? Ya, sikap yang akan anak ibu lakukan adalah membantunya mengambilkan benda itu kan? Iya. Dan gambar kedua anak ibu bisa lihat, itu adalah seseorang yang membawa banyak barang. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ayo, apa anak ibu? Iya, membantunya membawakan barang bawaan. Bagus sekali anak ibu ya. Nah, anak ibu, semuanya dari sikap yang telah dilakukan temanmu tadi, maka itu termasuk sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati termasuk pengamalan sila berapa yuk? Kedua, Pancasila. Dah, coba anak ibu perhatikan gambar yang ibu tayangkan. Itu gambar apa? Garuda Pancasila. Di mana dalam gambar Garuda Pancasila ini ada maknanya. Dia ada 5, semuanya ada 5. Yang pertama itu bintang. Bintang itu kita sudah pelajari, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu rantai. Maknanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pohon beringin, yaitu
maknanya yaitu Persatuan Indonesia. Keempat, Kepala Benteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima itu yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas ini menyimbolkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak ibu, dari penjelasan tadi kita akan menyimak maknanya untuk sila kedua Pancasila. Coba anak ibu perhatikan ya, dan anak ibu simak. Sila yang pertama, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, simbol kedua sila Pancasila ini adalah rantai, seperti yang anak ibu lihat di layar ibu ini. Ya, yang ketiga, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, berarti lambang rantai ini sangat menjunjung nilai kemanusiaan. Dan yang keempat terakhir yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contohnya bisa jadi anak ibu saling menghormati, kita menghormati dengan orang yang besar, dan saling menyayangi itu dengan yang kecil, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik itu bisa dengan teman-teman sepergaul, teman sekolah kamu bisa kamu perlakukan dengan baik. Contohnya meminjamkan pensil teman dan melerai teman yang sedang bertengkar. Ya anak ibu, kita lanjut pada tugas bahasa Indonesianya, yaitu sudahkah anak ibu mewawancari orang tuamu? Buatlah sebuah cerita tentang perkembangan dirimu dari kecil sampai besar. Ya, itu untuk bahasa Indonesia ya nak, tugasnya dibikin di buku tema 1. Untuk tugas SBDP, praktekkanlah kegiatan adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan saudara atau teman terdekat di rumahmu. Ya, untuk tugas PKN yaitu anak ibu bisa lihat gambar di samping, itu ada 2 tugasnya ya. Tugas pertama, anak ibu bisa melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah ... Untuk soal nomor 2, sebutkanlah contoh sikap yang menjunjung nilai kemanusiaan. Anak ibu cukup memberikan 1 atau 2. Oke anak ibu, mungkin hanya sampai di sini. Sekian dulu untuk pembelajaran 2 hari ini pada subtema 2 dan tema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.